self esteem yang rendah biasanya kan attachment-nya kurang sehat lah gitu. Apakah dari orang tuanya yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Misalkan ketika seorang memiliki hubungan, kemudian dia tahu hubungannya nggak sehat, tapi dia susah untuk lepas gitu. Betul. Apakah itu reenactment? Nah, rasa ini yang perlu untuk ditelusuri. Dari mana asal mulanya rasa tidak aman ini? Tidak mungkin di saat ini. Ya, dimana banyak muda-mudi yang tidak memilih untuk berpacaran tapi memilih untuk HTS begitu Bapak, hubungan tanpa status. Untuk HTS ini seringkali itu tidak ada pengawalan dan tidak ada closure gitu atau tidak ada pengakhiran. Nah, apakah pola seperti ini bisa menyebabkan reenactment itu? Oke, halo Sobat Edu semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai mengapa seseorang seringkali terlibat dalam pola hubungan yang serupa meskipun dengan individu yang berbeda. Nah, dalam psikologi sendiri, fenomena ini dikenal sebagai reenactment, yaitu kecenderungan untuk secara tidak sadar mengulang dinamika relasi dari pengalaman sebelumnya. Lalu, apakah ini sekedar kebetulan atau ada pola psikologis yang sedang bekerja di baliknya? Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana reenactment terbentuk dan bagaimana ia mempengaruhi relasi dan bagaimana kita mulai menyadarinya. Di sini kita akan membahas reenactment itu sendiri bersama Bapak Dr. Gian Sugiana Sugara, MPD Cons. Untuk pertanyaan pertama mungkin ya, Bapak sebenarnya dalam perspektif psikologi itu sendiri, apa yang dimaksud dengan reenactment dalam relasi? Oke, baik. Selamat pagi menuju siang ya, sahabat-sahabat Edu yang ada di sini mungkin baik secara online ya di TikTok. Tadi ada istilah reenactment. Sebetulnya reenactment ini kalau orang awam sering mengatakan kok ini seperti mengulangi hal yang serupa gitu ya. Yang biasanya gitu ketika seseorang berada di kondisi ini merasa bahwa sesuatu yang berulang, misalkan dulu pernah dialami rasanya sama, kemudian di hari ini ngalamin hal yang serupa gitu ya, dan melakukannya rasanya juga sama. Nah, biasanya diikuti dengan emosi-emosi yang sifatnya itu tidak nyaman gitu, lelah, capek, dan tentu mengganggu gitu. Secara keseimbangan kesehatan kesejahteraan mental kita menjadi tidak seimbang dengan pola itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa nih yang menyebabkan seseorang mengembangkan pola relasi yang berulang ini? Ya, sebetulnya pola relasi berulang gitu ya. Ini sebetulnya sebuah terminologi yang diambil dari istilah traumatologi ya, namanya reenactment gitu ya. Kayak mengalami kembali gitu peristiwa yang seolah-olah ini kok saya tuh pernah dulu, tapi kok gini lagi. Caranya sama gitu. Mungkin orangnya berbeda, tapi rasanya sama. Nah, ini reenactment, istilah di dalam bidang trauma terjadi karena ada emosi yang belum terproses gitu ya. Misalkan seseorang ada pengalaman negatif dengan seseorang, kemudian dia mestinya ada rasa misalkan marah ya, itu mestinya diproses menjadi emosi yang ngalir gitu ya, marahnya disampaikan kemudian dengan cara yang baik tentu, dan itu rilis gitu ya. Nah, ketika emosi itu tidak rilis, yang negatif itu tidak terurai, istilah lainnya adalah unfinished business. Nah, ini yang terjadi. Biasanya itu terendap ya, direpress di dalam pikiran bawah sadar. Nah, si pikiran bawah sadar ini tahu bahwa emosi ini belum ada solusi, belum ada rekonsiliasi, belum ada resolusi. Nah, maka pikiran bawah sadar membawa seseorang itu pada kondisi yang sama lagi gitu. Nah, ini misalkan ya, contoh seperti ini. Seorang anak yang menyaksikan bapak dan ibunya sering bertengkar atau mengalami KDRT misalnya. Terus
anaknya benci ke bapaknya yang menganggap KDRT, marah, merasa tidak berdaya saat itu. Nah, karena emosinya nggak terurai, dia nggak mendapatkan validasi emosi, ternyata pikiran bawah sadar itu menangkap bahwa ini belum ada solusi. Apa yang terjadi? Nah, ternyata bisa jadi pasangan yang menjadi anak ini adalah mirip seperti bapaknya. Nah, itu contohnya seperti itu. Karena belum ada penyelesaian gitu, penguraian emosi itu. Oke, baik Bapak. Berarti peran masa lalu itu, pengalaman masa lalu itu cukup berpengaruh seperti itu ya. Oke, nah sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagi teman-teman yang sedang menonton, silahkan apabila ada pertanyaan yang ingin dilontarkan untuk di komen di kolom komentar saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Eh, untuk reenactment ini, sebenarnya apakah ini tuh berkaitan dengan konsep attachment teori ataupun teori kemelekatan begitu, Bapak? Ya, sebetulnya dasarnya sama gitu ya. Jadi keterikatan, kemelekatan atau attachment teori itu dasarnya gitu. Ketika kita menjalin sebuah relasi dengan dunia gitu, pertama kali kan kita menjalin relasi dengan ibu gitu ya. Itu sebetulnya terjadi keterikatan emosi di sana. Nah, ketika ibaratnya emosi itu sehat gitu ya, yang menjalin keterikatan emosi attachmentnya itu sehat, itu ya akan tumbuh dengan sehat juga gitu. Tapi misalkan dalam usia perkembangan anak-anak, dia menyaksikan bahwa mestinya cinta ayah dan ibu itu adalah sehat, tapi ternyata adanya kekerasan, abuse-nya di sana mengalami kebingungan gitu. Antara ayah dan ibu kok bisa misalkan mengalami pertengkaran, anak bingung gitu. Padahal yang dia ketahui ketika menjalin relasi yang sehat itu ya mestinya ada cinta gitu. Tapi ini malah sebaliknya. Nah, di sini akhirnya belajar untuk mistrust gitu ya. Tidak susah untuk dipercaya, susah untuk mempercayai, kemudian proses selanjutnya mengalami ya kebingungan-kebingungan itu. Dan ketika emosi ini sekali lagi tidak diproses, tidak diurai, tidak dilepas, nah kebanyakan pada akhirnya akan mengalami ketidakseimbangan kesehatan mental. Oke, Saya kira seperti itu. oke baik Bapak. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin, bagaimana peran self esteem dalam dinamika reenactment ini, Bapak? Oh, sebenarnya self esteem menjadi efek mungkin. Misalkan gini, ketika seorang yang memiliki harga diri yang tinggi, ya, yang baik, itu biasanya karena muncul dari pola attachment dengan orang tuanya awal mulanya itu baik, gitu, sehat, terbangun. Nah, beda dengan ketika apa namanya itu seseorang yang tidak memiliki self esteem yang rendah, biasanya kan attachmentnya kurang kurang sehat lah gitu. Apakah dari orang tuanya yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, itu kan membuat ada semacam diskrepansi perbandingan, ada jarak gitu, bahwa kok orang tua lebih memuji orang lain sementara saya anaknya tidak diakui. Nah, rasa ini atau proses yang seperti ini yang biasanya membuat pola enactment gitu ya, reenactment itu. Nah, pada akhirnya ya seseorang akan mencari cara gitu ya untuk menyelesaikan ini, tapi kalau tidak selesai dari rasa ini, dia mencari validasi keluar gitu ya, dan dengan pola yang sama. Sehingga kalau kita lihat gitu, mengapa kok ada sesuatu kok yang apa ya, rasanya kok ini saya pernah ngalamin gitu, tapi kok balik lagi, dan ada apa, pengurasan energi biasanya. Jadi ada energi yang terkuras dan akhirnya biasanya capek gitu. Ini dari penonton ada nggak kira-kira? Belum ada Bapak, tapi ada yang meminta untuk spill buku yang warna hijau katanya Bapak. Oh, oke. Ya, oke. Buku warna hijau ini ya. Betul. Oke. Ini saya tar ya. Uish, ya. Ini buku ini sebetulnya lebih ke
cara untuk melakukan releasing emosi. Jadi tadi saya bilang reenactment terjadi ketika seorang mengalami emosi yang tidak terproses. Nah, di dalam buku ini dijelaskan ada beberapa cerita-cerita orang bagaimana cara untuk merilis emosi gitu. Nah, intinya adalah ketika seseorang mengalami reenactment, maka ada emosi yang perlu diproses, dilepas, dan itu ketika sudah dilepas diurai menjadi netral. Nah, apalagi sudah naik ke level yang sifatnya syukur gitu ya, itu sebetulnya sudah selesai. Tapi kalau ada rasanya kok capek, lelah, negatif gitu ya, lebih ke marah, nah cenderungannya justru ini yang akan menjadi polanya berulang lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman Sobat Edu semuanya, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika seseorang terjebak di pola reenactment ini, apakah ada pola pikir tertentu gitu yang membuat seseorang sulit keluar dari pola yang berulang ini? Iya, betul. Jadi ketika seseorang mengalami reenactment itu pola atau belief atau keyakinannya akan sama gitu. Misalkan paling sederhana gini. Seorang yang merasa butuh validasi dari bapak gitu ya. Dia mengatakan dalam pikirannya saya tidak cukup baik, saya tidak layak karena misalkan bapak saya tidak menerima saya karena peristiwa perceraian misalkan ya. Nah, pola ini, kalimat ini akan muncul terus di dalam pikiran dia dengan seolah-olah itu berulang. Dalam situasi yang lain misalkan dia di situasi yang lain, apakah di sekolah, dia akan mengatakan saya tidak cukup baik juga. Kemudian di konteks yang lain, misalkan dia di pekerjaan, itu bisa jadi dia akhirnya ya ada rasa tidak cukup baik juga, jadi berulang gitu. Nah, artinya dari peristiwa yang membuat reenactment itu biasanya akan terus berulang gitu. Itu saya kira. Oke, berarti ketika uh, ada seseorang yang mungkin menyalahartikan cinta begitu ya. Nah, padahal sebenarnya merupakan pola yang tidak adaptif itu, apakah itu sering terjadi, Bapak? Menyalahartikan cinta maksudnya bagaimana? Jadi padahal jadi kan seseorang tadi terjebak di reenactment gitu ya. Nah, terus seseorang itu menyalahartikan itu sebagai cinta gitu. Padahal itu dia sudah terjebak dalam pola itu. Nah, ketika terjebak seperti itu, toxic gitu ya. begitu Bapak. Kira-kira langkah awal yang perlu dilakukan untuk keluar dari pola tersebut itu bagaimana, Bapak? Ya, saya coba nangkap dulu. Jadi misalkan ketika seorang memiliki hubungan, kemudian dia tahu hubungannya nggak sehat, tapi dia susah untuk lepas gitu. Betul. Apakah itu reenactment? Bisa jadi itu karena dia butuh validasi, butuh pengakuan, dan dia mendapatkan dari pacarnya walaupun nggak sehat, dia susah untuk keluar dari lingkaran hubungan yang tidak sehat. Itu maksudnya mungkin ya? Iya begitu, Nah, Bapak. apakah itu reenactment? Kalau seandainya dia pernah berhubungan dari satu ke orang yang lain dengan rasa yang sama, polanya seolah-olah capek, teruras lagi, itu reenactment gitu. Nah, bagaimana cara untuk lepas dari lingkaran reenactment? Kita harus tahu asal usul traumanya dari mana gitu. Karena reenactment muncul dari trauma yang terjadi gitu. Caranya bagaimana? Misalkan kita kenali dulu nih emosinya. Kalau saya ada rasa nggak aman, saya misalkan takut ditinggalkan, maka kan itu ada rasa nggak aman di sana. Nah, rasa ini yang perlu untuk ditelusuri. Dari mana asal mulanya rasa tidak aman ini? Tidak mungkin di saat ini. Biasanya terjadi karena peristiwa dulu yang dia alami, dan itu peristiwa traumatis. Nah, kebanyakan itu terjadi sekali lagi dari awal tadi, hubungan awal antara individu itu dengan orang tua. Gitu, di usia-usia kecil. Misalkan
dia apa, ulang tahun terus gak dikasih kado. Nah, itu contoh tuh. Iya. Itu juga ada rasa, atau dibully waktu TK, terus gak ada yang apa membela saat itu bisa terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa kecil yang mengundang traumatis gitu. Nah, itu saya kira pengalaman-pengalaman traumatis itu tidak diproses akan mendatangkan rasa tidak aman. Nah, akhirnya dia mencari validasi keluar. Nah, polanya gitu. Nah, kenali dulu itu, kemudian emosinya apa yang hadir. Ketika sudah menyadari emosinya adalah rasa tidak aman, rasa khawatir karena peristiwa tertentu di masa lalu, maka kita harus berani untuk secara tegas bertanya kepada diri kita, mau nggak untuk melepas emosi ini? Karena ketika seorang mematok bahwa saya nggak bisa lepas, itu ya terjadi karena dia juga, gitu. Bukan karena orang lain, tapi dia yang mematok, memegang emosi itu. Nah, sekarang mau nggak untuk melepasin emosi itu? Nanya dulu nih, kalau mau, sudah tahu nih emosinya dari misalnya akibat bully itu, bisa nggak dilepas? Mau nggak dilepas? Itu adalah caranya sebetulnya. Kalau dia mau, oke, lepasin secara penuh tanpa ada pertanyaan atau logika-logika tertentu. Ya, kalau diiringi dengan logika lagi, nanti muncul lagi gitu. Itu saya kira contoh teknisnya. Oke, baik Bapak, ini ada pertanyaan dari penonton. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, kenapa ketika kita masih ada perasaan terhadap seseorang, tetapi kita tahu dia sudah ada pasangannya, tapi perasaan kita terhadap dia nggak hilang terus. Nah, apakah kita itu belum bisa mengelola emosi, katanya Bapak? Ya, perempuan laki-laki. Tidak ada foto profilnya. Tidak ada. Oke. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama gini, kalau kita merasa terikat dengan seseorang, sebelumnya berarti sudah ada hubungan sebelumnya ya. Iya. Kemudian tidak jadi, itu hal yang sangat normal ketika ada rasa kosong. Karena merasa bahwa sebelumnya itu ada yang menempati itu, gitu. Jadi kita ada perasaan yang apa namanya mulai hilang. Istilahnya adalah loss gitu ya. Kenapa kok bisa ada rasa loss itu? Itu ada keterikatan emosi yang sebelumnya dijalin dalam sebuah hubungan, kemudian terputus karena sebuah alasan lah, saya nggak tahu alasannya apa. Itu pasti ada loss. Nah, terus apakah normal ketika dia sudah punya pasangan terus saya kok masih ada rasa ke dia? Nah, itu berarti Anda belum move on gitu. Saya tidak mau mengatakan itu normal, tapi artinya ada emosi yang belum dilepaskan, belum diikhlaskan. Nah, tadi saya sampaikan ke teman-teman, emosi itu menggenggam seperti ini ya. Jadi kalau semua emosi itu tanggung jawab siapa? Bukan orang lain loh. Semua emosi adalah tanggung jawab kita. Ketika kita merasa sakit hati, benci, itu berarti kita menggenggam seperti ini. Tapi kalau misalkan caranya bagaimana untuk melepas? Sebenarnya dengan bertanya ke kita, mau nggak ngelepas? Jujur aja sok, mau nggak ngelepas emosi ini? Kan jawabannya bisa jadi ya ragu, belum mau, kan gitu kan? Jadi kalau ya oke, lanjut. Kalau mau, bisakah dilepas? Kalau jawabannya bisa, oke, lanjut. Tapi kalau kayaknya nggak bisa deh, berarti belum mau untuk melepas itu. Nah, jadi artinya ketika ada rasa yang masih tertinggal gitu, kayak lagu ya, sayang tertinggal, itu sebetulnya ya belum melepas gitu. Nah, teman-teman, melepas itu seperti kita narik udara, menghembuskannya. Sebenarnya dari dulu kita diajarkan untuk rilis, tapi kok untuk emosi kok susah untuk rilis ini. Kadang ada muncul ekspektasi, barangkali dia nggak jadi dengan yang itu, kemudian nanti lirik lagi kan gitu ya. Itu ingat, halusinasi itu. Udah belajar untuk ngelepas saja. Itu karena lepas itu ya selepas gitu. Emang gitu kok. Gitu. Oke, begitu ya. Username-nya hanya ada titik-titik di sini ya, semoga bisa difahami begitu ya. Nah, mungkin Bapak untuk pertanyaan selanjutnya, saya berkaca dari fenomena
Gen Z saat ini gitu ya, di mana banyak muda-mudi yang tidak memilih untuk berpacaran tapi memilih untuk HTS begitu Bapak, hubungan tanpa status katanya. Nah kan Bukan untuk PWB, bukan ya? bukan untuk HTS ini seringkali itu tidak ada pengawalan dan tidak ada closure gitu atau tidak ada pengakhiran. Oke. Nah, apakah pola seperti ini bisa menyebabkan reenactment itu sendiri? Ya, itu ada contoh reenactment. Gimana nggak reenactment? Pertama itu tadi ya, ada jalinan emosi. Kemudian tidak ada status, jelas tuh nggak ada status. Tapi ada keterikatan emosi. Ketika ibaratnya tiba-tiba hilang, ya itu kan sama aja seperti ada orang yang masuk ke rumah kita, kemudian rumah anak itu membuat kita nyaman, enak, oke gitu. Tiba-tiba tanpa waalaikumsalam hilang aja gitu. Lah, kira-kira seperti itulah. Jadi eh, HTS itu istilah yang sebetulnya not healthy ya, nggak healthy. Eh, terus bagaimana yang sehat itu kan? Ya saya kira itu semua pengambilan keputusan. Anda yang mau pacaran juga ada ketergantungan emosi di dalamnya. Ya, yang putusin tidak juga mungkin harus melawan rasa sepi, karena kadangkala mungkin dilihat bagaimana kita eh, berdampingan dengan teman yang sudah kadang ada perasaan kapan bagaimana, itu adalah soal emosi sebenarnya. Jadi kalau kita belajar soal releasing untuk tidak inek gitu ya, tidak terikat, tidak attachment, maka ya belajar seperti menarik nafas dan mengeluarkannya gitu. Oke, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya gitu ya, mungkin sekaligus pertanyaan terakhir dari saya. Eh, untuk itu kira-kira berarti tadi selain emosi begitu ya, apa hal yang penting yang perlu disadari seseorang sebelum membangun relasi yang lebih sehat ke depannya? Ya, sebetulnya itu healthy relationship atau hubungan yang sehat itu didasari oleh trusting ya, rasa percaya yang saling membangun gitu. Bukan konteks kekhawatiran, kecemasan, apalagi yang sifatnya itu eh, ancaman. Nah, jadi kalau bangunannya seperti itu, yang trusting juga kan itu butuh sekali dibangun gitu. Artinya emang saya sepakat sih, jatuh itu sakit gitu. Bagusnya emang bangun dari awal. Jadi kalau jatuh itu bahasa Sunda kayak tikus sewot gitu ya. Iya. Jadi kita nggak tahu, blek jatuh sakit jadinya gitu. Jadi yang sehat itu adalah yang membangun sesuatu yang didasari oleh rasa percaya. Dalam membangun juga kadangkala ya ada butuh maintain ya, konsepnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan Anda merasa bahwa ada reenactment tadi agak susah dalam membangun. Kuncinya adalah Anda harus menghilangkan dulu reenactment-nya. Karena itu berasal dari traumatis waktu kecil ya. Luka batin yang terbawa yang akhirnya itu masih ada menganga gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Hilangkan dulu itu melalui apa pertanyaannya kan? Kalau Anda misalkan kesusahan dalam membantu diri Anda sendiri, ya konseling adalah jawabannya. Anda bisa melakukan konseling, ya Edupotensia termasuk biro konseling yang profesional, bisa secara daring, online ataupun offline, itu adalah kunci gitu. Nah, tapi kalau misalkan pas saya tidak punya reenactment, maka ya udah trust dari dasar dari awal, kemudian di sana nanti akan pola komunikasi yang sehat dibangun, dan itu nanti bangunannya akan disadari gitu. Tapi memang itu berjangka menurut saya. Kalau Anda membangun misalkan ya, kan sudah jangkanya, mau sampai kapan? Oh nggak tahu Pak, nanti aja gimana takdirnya. Wah itu geje itu ya. Masa ada yang 6 bulan, 6 tahun ngebangun akhirnya nggak jadi, kan banyak tuh. Itu bukan bukan yang tepat. Saya kira kalau membangun harus ada jangka waktunya. Karena konteks relasi yang sehat, saya sih pada akhirnya diakhiri dengan yang namanya itu pernikahan gitu.
Kalau sebelum itu saya kira belum gitu ya. Itu saya kira. Jadi mungkin reenactment ini merupakan suatu pola gitu, dimana ketika ada uh, pengalaman masa lalu yang mungkin terbawa entah itu dari masa kecil atau sebelum-sebelumnya gitu, sehingga ketika kita melakukan atau sedang berada dalam relasi, kita itu tidak selalu memulai dari awal gitu, karena seringkali kita membawa pola lama yang belum selesai seperti itu, sehingga menyadari pola tersebut mungkin bukan hal yang mudah, tetapi menjadi langkah penting untuk membangun relasi yang lebih sehat dan lebih sadar. Karena pada akhirnya memahami diri sendiri adalah bagian penting sebelum memahami orang lain seperti itu. Oke, mungkin teman-teman apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk pembahasan hari ini, kita cukupkan sekian. Terima kasih sudah mau mendengarkan seperti itu ya. Sampai jumpa lagi di uh, Counselor Talk selanjutnya. Uh, Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas semuanya.